Oke guys, kembali lagi bersama saya Unslaps Channel ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan melakukan yang namanya tuning port ya. Tetapi ini hanya tuning port singkat saja, agar supaya ketika teman-teman membuat box ya, box speaker, teman-teman bisa memperhatikan cara bracingnya ya, cara bracing agar supaya hasil yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik ya, meskipun mungkin tidak terlalu sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ya kan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi pembahasan ini. Nah, kenapa dalam membuat box itu bracingnya itu harus ya, kita perhatikan dengan baik, karena ketika kita membutuhkan satu respon frekuensi yang seharusnya yang dibutuhkan dalam suatu di dalam suatu respon box itu, kita mengusahakan agar supaya respon minimal dari 30 Hz sampai dengan 100 ya, itu bisa terpenuhi. Tapi alangkah baiknya kalau respon kita untuk subwoofer itu berada sampai dengan range 180 sampai dengan 200 ya. Itu yang paling top ya, yang paling top, agar supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk range frekuensi yang dibutuhkan untuk setiap lagu ya, atau setiap genre musik yang akan kita putarkan di player kita ya teman-teman. Nah, makanya harus benar-benar diperhatikan bracing yang akan kita buat dalam sebuah box speaker ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan membuat bracing box yang sudah hampir setengah jadi ya. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini ya box yang sudah jadi ya. Ini adalah komponen hooper yang akan dipasang, tetapi mungkin akan di-up dengan speaker yang lain, tetapi kita hanya ingin mengambil saja sampel dari hooper ini ya teman-teman. Ini adalah box yang sedang viral di Manado, yaitu box NX ya. Kalau di Manado katanya ini NMAX, tetapi yang aslinya sebenarnya NX ya, namanya NX ya. Nah, ini box yang sudah setengah jadi ya, yang sudah paku, kemudian saya taruh ya. Nah, kita akan membuat bracingnya ya. Ini saya sudah potong yang panjangnya 17 cm yang akan kita taruh di bagian sini ya teman-teman. Kita akan taruh di bagian sini agar supaya dispersi dari box ini bisa ke depan, agar supaya tidak bocor juga terlalu banyak ke kiri ataupun belakang ya. Untuk skemanya ya teman-teman, teman-teman bisa konsultasi dengan saya ya kalau skemanya ini, karena skemanya ini beda dengan skema juga yang lain ya teman-teman. Ya, karena itu merupakan ciri khas dari bengkel Unslaps. Oke teman-teman, ini adalah komponennya hooper yang 1000 watt. Tapi ini teman-teman, sayangnya ini sudah direkon ya, bukan direkon tetapi sudah diganti spool ya. Kalau rekon kan spool dengan kertasnya. Jadi ini sudah diganti spoolnya karena sudah pernah putus ya. Nah, ini teman-teman, dan perangkat yang akan kita gunakan hari ini adalah mixer STX ya, mixer STX MG122U ya. Ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth ya teman-teman. Ini mixer Pro ya, Pro mixer ya.
efeknya juga sangat sadis ya teman-teman. Ini efek yang sangat. Kemudian dia juga punya EQ, sudah ada band graphic 7 brand stereo graphic EQ atau equalizer. Tetapi nanti kita akan bahas satu persatu ini ya teman-teman. Kita dahulukan ini, dan kemudian alat yang kita butuhkan adalah ini sudah ada power ya, power STX HX28, kemudian DLMS STX ya teman-teman. Kemudian kita ada laptop di sini yang sudah saya pasang untuk melakukan pengukuran ya teman-teman. Dan kemudian ada rokok Glory, sorry ya teman-teman. Oke, kemudian ada sound card oleh Behringer ya, terserah teman-teman mau memakai apa. Kemudian juga ada mic pengukuran, mic kondensor RTA Behringer ya teman-teman. Ini Behringer, jadi saya menggunakan produk Behringer juga ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah grafik spektrumnya ya teman-teman. Grafik spektrumnya ya. Kemudian ini adalah transfernya. Kita akan coba lihat. Ini adalah hasil pengukuran yang tadi ya teman-teman, yang sudah saya simpan ya. Kita akan hidupkan pink noise-nya. Ini ya teman-teman, ini pink noise-nya. Oke, kalau kita lihat teman-teman ya, ini bracing-nya saya cabut tadi ya. Ini saya cabut bracing-nya agar supaya kita bisa melihat hasil ketika ditaruh bracing ya teman-teman. Saya hapus dulu ya untuk hasil pengukuran tadi. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah hasil aslinya ya teman-teman. Ini adalah hasil asli dari pengukuran tadi. Nah, kita bisa lihat teman-teman, ini boxnya ini sudah benar sebenarnya ya. Sudah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus hasilnya ya teman-teman. Kita dibikin di 1/6 oktav saja agar supaya lebih gampang kita lihat ya teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya ya. Dan ini lumayan bagus ya teman-teman. Kalau menurut saya ini lumayan bagus ya. Hasilnya lumayan bagus. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan menaruh bracing untuk merubah respon ini. Jadi ini kita flatkan semua, tidak up. Kita akan coba menaruh bracing apakah ada yang berubah dari sini atau tidak. Karena kita lihat ini ya, dia berbanding. Kita akan lebih lihat sebentar nanti. Oke, sekarang kita capture dulu hasilnya. Oke, kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat untuk hasil yang ini ya. Kita sudah dapat hasilnya yang ini. Kemudian kita akan coba taruh bracingnya ya. Kita akan taruh bracingnya ya. Ini bracingnya ya teman-teman, yang akan kita taruh di sini. Ya, kita akan taruh di sini. Nah, untuk menaruh bracingnya ini juga teman-teman, kita akan utak-atik juga ya. Kita akan utak-atik agar supaya kita mendapatkan respon yang kita inginkan ya, agar supaya hasilnya juga maksimal ya teman-teman. Oke, nah kita taruh ya. Ini seperti ini. Oke, bracing yang kedua ya teman-teman. Nah, ini bracing yang kedua kita akan taruh semua ya teman-teman ya. Saya ini hanya mencontohkan saja, yang sebenarnya samping ininya itu harus dipotong agar supaya dia mepet dengan rapat atau lebih rigid.
karena ini saya hanya mencontohkan saja apakah ada perubahan atau tidak ya teman-teman. Oke. Nah ini ya, kenapa saya rubah-rubah seperti ini, agar supaya kita mendapatkan sudut yang tepat ketika kita menaruh bracingnya seperti ini ya teman. Dan hasil ini juga akan kita ukur juga di video selanjutnya untuk mendapatkan, karena ini akan ada bracingnya ya teman-teman. Ini akan ada bracingnya atau variasinya yang ada di lubang ini ya. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti apa. Oke ya teman-teman, tadi sudah kita taruh bracingnya ya. Seperti ini. Tadi kan tidak ada bracingnya, kita seperti ini. Kemudian kita hidupkan lagi pink noise-nya. Kita lihat kalau ada perubahan atau tidak ya teman-teman. Kita lihat kalau ada perubahan atau tidak. Nah, kita lihat sebentar. Kita lihat sebentar kalau ada perubahannya. Sabar, ada angin. Sabar. Kita lihat kalau ada perubahan ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Wait. Ini saja. Wait. Kita akan seperti ini agar supaya lebih aman. Oke, kita lihat teman-teman apakah ada perubahannya. Karena 1 detik ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman, kita capture dulu ya, kita oke. Nah kita hentikan dulu pink noise nya. Nah kita bisa lihat ini ada perubahannya ya. Ada perubahan yang signifikan dari respon yang pertama. Ini ya, kita lihat ini respon yang pertama di 76,2 Hz. Kemudian di B-nya adalah, bentar ya teman-teman, di B-nya ini adalah 12,71 dB ya. 12,71 dB. Sedangkan untuk transfer function yang kedua warna biru ya, warna biru ini dia di 6 sebentar, ini kan di 6. Tadi di 77,1 76 ya, 76,2 kHz, 76,2 Hz di 12,71 dB. Sementara ketika kita menaruh bracing, dia sudah naik di 77,1 kHz ya, dan dB-nya naik jadi 13,3 dB ya, 13,3 dB ya teman-teman, 13,3 dB. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau pengaruh bracing itu sangat menentukan ya teman-teman, pengaruh bracingnya itu. Nah kita akan coba percobaan untuk yang ketiga kalinya ya, percobaan untuk ketiga kalinya untuk transfer function yang ketiga. Oke.
kita coba. Kita pindahkan. Kita coba dapatkan seperti ini ya teman-teman. Kita rubah ya, dispersinya kita rubah, lebarnya kita rubah. Nah, seperti ini bisa. Nah, oke. Kita ukur ya teman-teman, kita ukur dulu. Kita ukur dia ada pada 51 ya teman-teman. Di sini juga kita lihat jauh ya, belum. Jadi kita tambahkan ya teman-teman. Tambahkan seperti ini supaya mendapatkan hasil yang sama. Belum, kita biarkan lagi ya. Oh sudah 52. Bentar. Iya. Kita ukur lagi. Ya, ini sudah mendapatkan hasil 51 ya. Berarti sama dengan yang sebelahnya. Oke, sekarang teman-teman kita coba hidupkan mic RTA-nya ya. Kita hidupkan ping noise-nya. Kita lihat kalau ada perubahan di sini. Wait. Lihat. Kita pelankan sedikit agar supaya kita melihat apakah dia mendapatkan hasil yang apa. Nah ini ya teman-teman, kita lihat. Kita tidak mengambil dB-nya berapa, tetapi kita bisa lihat teman-teman, ini ujungnya ini lebih lancip ya teman-teman dibanding respon yang pertama dan yang kedua tadi. Ini respon yang ketiga, ini ujungnya lebih lancip, kemudian ininya lebih lancip. Jadi jatuhnya itu lebih tajam ya. Jadi kemudian ininya turun di area 49 itu cuman jadi dia, kalau kita lihat ini dia turun ya teman-teman, dia turun. Coba kita naikkan sedikit. Kita naikkan sedikit. Terus. Oke. Nah, kita coba capture. Oke. Nah, ini adalah hasil dari transfer function 3 ya. Oke. Nah, kita lihat ini ya hasilnya. Untuk transfer function 3 ini minus sorry. Ya ini wait bukan di sini. Oke, kita lihat saja di sini teman-teman. Jadi ini agak mengalami penurunan ya, agar supaya kita
mau responnya lebih ke depan tadi, lebih bagus tadi ya, maka kita coba hapus lagi ini agar supaya kita lihat untuk smoothingnya di 1,1/3 ya. Nah, oke, teman-teman, kita hapus dulu. Nah, kita cepatkan ininya ya, kita cepatkan. Kemudian max smoothnya kita bikin di 1,3 ya. Nah, ini 1,3, ini hasilnya seperti ini dengan menggunakan bracing yang terakhir yang jarak yang sudah kita tadi, dan ini cukup bagus ya teman-teman. Ini cukup bagus. Kita capture dulu untuk TF pertama, yang bracing yang ketiga ya. Nah, sekarang kita akan ganti dengan posisi yang tadi ya, posisi yang tadi kita ganti. Oke, sekarang kita ukur lagi ya teman-teman, kita ukur lagi jaraknya. Jaraknya adalah 45 ya teman-teman, 45. Kita ukur lagi di sini jaraknya 45. Oops, ini 43. Kita miringkan sedikit. Oke, sampai kita dapat yang sama. Tambah sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Nah, kita sudah mendapatkan hasil yang sama ya. Oke, sekarang kita buka ping noise-nya ya teman-teman, kita buka ping noise-nya. Oke, kita lihat kalau ada perubahan atau tidak ya teman-teman. Kita capture. Kita capture. Ya. Kita capture. Dan kita silentkan. Oke, nah ini coba kita lihat ya teman-teman. Kita capture dan kita lihat ya teman-teman. Ini untuk hasil yang kedua. Ya, hasil yang kedua ini ada perubahan ya, dia ada lebar sedikit di sini, ada perubahan sedikit ya. Nah, ini ya teman-teman, ada perubahan sedikit di area itu ya. Di area itu ada perubahan sedikit. Nah, ini untuk pengukuran yang kedua ada perubahan sedikit ya. Nah, yang mana yang akan kita ambil? Nah, ini ya teman-teman, itu kita ambil yang terbaik saja. Yang terbaik, yang berarti kita harus merujuk pada lebar frekuensinya. Semakin lebar frekuensinya itu semakin bagus ya teman-teman. Semakin lebar semakin bagus, agar supaya kita semua genre musik itu bisa masuk di box speaker kita atau di sound system kita, agar supaya kita juga tidak terlalu banyak meng-EQ pada DLMS kita teman-teman, atau meng-EQ pada channel mixer kita. Nah, ini hasil untuk pengukuran satu box NX ya, NX yang sudah saya motif ya teman-teman. Inilah hasil pengukurannya, dan mungkin besok saya juga akan kembali lagi ya membuat video untuk dua box pengukurannya. Kita lihat apakah dia summing atau tidak. Nah, summing itu maksudnya apakah dia menjumlah atau saling mengurangi. Berarti kalau misalnya dia saling menjumlah, berarti harusnya lebar frekuensi ini akan lebih lebar ya teman-teman, lebih lebar sedikit, atau dia akan naik. Kalau misalnya dia tidak mengalami penjumlahan, maka otomatis ini akan saling saling menghilangkan atau cancellation. Ada cancel di situ.
Nah, ini sudah cukup bagus ya teman-teman. Peaknya di area ini yang paling tinggi di area 68 ini sangat clear ya teman-teman. Areanya di sini sangat clear. Dan juga untuk puncak yang di sini di 97,7 ini sangat clear juga ya teman-teman. Nah, apakah di pengukuran kedua untuk dua subwoofer dia akan mengalami penambahan pada area 128 atau di 108 atau 148? Karena ini kurang ya teman-teman. Ini memang di nolnya ini ada di 129. Kita cukup juga. Saya rasa itu cukup ya teman-teman. 129 kita potong di 129-nya di frekuensi atasnya. Kemudian di bawahnya ini 41 ya teman-teman. 39 untuk bawahnya, dan ini lumayan. Mudah-mudahan teman-teman untuk misalnya dua boxnya kita bisa turunkan sampai di 35 ya teman-teman, di 35 atau 30 bisa ya, tetapi saya takut drivernya itu tidak mampu di frekuensi paling bawah di 30, karena memang tipe boxnya ini bukan untuk true subwoofer ya teman-teman. Ini lebih condong ke low-nya, tetapi tidak apa-apa misalnya kalau kita naikkan sampai di 35 Hz ya, 35 Hz. Karena memang target saya adalah di 35, kemudian ininya di nolnya ini bisa mencapai minimal di 150 lah, dan di sini dia mengalami penjumlahan ya. Saya mau area di sini ada penjumlahan karena memang paling banyak untuk lagu ada di area 90-an sampai dengan 100 Hz ya teman-teman. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman? Semoga bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya agar supaya untuk membahas bagaimana hasil ketika kita kita melakukan pengukuran untuk dua box NX ini ya, box ini. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Oh wait teman-teman ingin mendengarkan suaranya juga? Oke, kita kembali ke Spektrum, kemudian kita putar lagu dulu ya. Ya, sambil ini kita dengar dulu ya teman-teman. Kita putar lagu yang ini ya, soundnya. Oke, ini ya Westboy. Oke, kita akan coba dengar. Gunakan headset ya teman-teman untuk hasil yang maksimal. Silakan menggunakan headset ya. Silakan menggunakan headset. Wait. Teman-teman ya, ini di area ini sangat menonjol sekali ya teman-teman, di area 67 ya. Memang lagu ini ada di area ini teman-teman, di 67 ya. Ini 100-nya dia naik juga ya teman-teman, jadi kita bisa lacak lagunya di situ ya, kita bisa lacak lagunya dari situ. Oke. Ini lumayan ya teman-teman.
lumayan sadis ya bunyinya. Wait. Kita lihat. Area ininya tidak kurang 85 karena memang tipe lagunya seperti itu. Karena dia ini lagunya ini ada 2 gelombang ya teman-teman, 2 frekuensi yang saling menonjol. Ya oke, teman-teman, sampai di situ dulu video kita tentang pengukuran dengan menentukan bracingnya seperti apa ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas 2 box ya, 2 box untuk kita ukur apakah dia summing atau dia melakukan penjumpaan atau dia mengalami cancellation. Oke, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa komen atau kemudian subscribe channel saya, Hans Lab. Terima kasih.